Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai menegaskan akan terbang ke tanah air usai Almere City melawan NAC Breda pada 15 Maret 2025 mendatang. Tom Hai mengatakan membela timnas Indonesia menjadi sebuah kebanggaan. Pasalnya, skuad Garuda memiliki pendukung yang begitu fanatik. Luar biasa, saya sangat bangga sekali. Menurut saya, timnas Indonesia memiliki supporter yang cukup besar, ucap Tom Hai. Pemain 30 tahun tersebut menegaskan bahwa dirinya akan bertolak ke Indonesia setelah Almere City melawan NAC Breda pada 15 Maret. Jadi dalam hal itu sangat menyenangkan untuk membela timnas Indonesia. Ya, ada pertandingan di bulan Maret setelah NAC Breda. Jelas Tom Hai. Timnas Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain. Hai mengungkapkan dirinya mengincar 1 atau 2 kemenangan untuk menjaga asa lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika mampu meraih kemenangan lawan Australia dan Bahrain, maka perjuangan skuad Garuda di bulan Juni akan lebih ringan menghadapi Cina serta Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dibuat geleng-geleng dengan sikap pihak Bahrain jelang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret mendatang. Menurut Erick, mereka akan menerjunkan tim khusus demi membuat jalannya laga aman. Duel timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion GBK dalam lanjutan ronde ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diprediksi berjalan panas. Ini melihat hasil laga di pertemuan pertama di mana skuad Garuda seperti dicurangi. Kejadian itu membuat supporter timnas Indonesia geram dan melakukan serangan siber ke Federasi Sepak Bola Bahrain. Bahkan, pihak Bahrain sempat memohon laga tersebut tak dimainkan di Stadion GBK. Erick memastikan tidak akan terjadi apa-apa selama pertandingan berlangsung. PSSI sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan, PSSI setujui keinginan pihak Bahrain menerjunkan tim khusus. Meski apa yang dilakukan tersebut membuat Erick Thohir geleng-geleng kebingungan. Kita juga agak bingung sih. Cuman ya itu bagian kita kasih lihat jadi tuan rumah yang baik, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick meyakini timnas Indonesia sudah menjadi tuan rumah yang baik dalam beberapa laga. Bahkan saat kalah 0-4 dari Jepang pun tidak terjadi apa-apa. Proses naturalisasi 3 pemain tambahan akan segera dilakukan setelah seluruh berkas persyaratan. Saat ini sudah berada di Menpora. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, jika 3 nama yang diajukan yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi akan segera diproses naturalisasi demi kebutuhan timnas Indonesia. Sejauh ini persyaratan sudah diserahkan kepada Menpora dan akan menjalani sejumlah tahapan hingga tuntas. Ini suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi kesehatan interview sudah baik. Dari Pak Menpora mestinya hari ini atau besok harus dikirim ke Menteri Hukum. Supaya hari Senin bisa dikirim ke Bapak Presiden, kata Erick. Jika proses berjalan lancar, pihaknya akan segera mendaftarkan kepada FIFA untuk mendapat persetujuan, sebelum nantinya bisa memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret mendatang. PSSI berupaya untuk menambah kekuatan timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan Bahrain di FIFA Matchday Maret mendatang agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Di bawah pelatih baru Patrick Kluivert sebagai suksesor Shin Tae-yong, Indonesia akan menjalani sisa babak kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Kapten timnas Indonesia, Jay Idzes diminati klub Italia Udinese, sehingga dia berpeluang besar tetap berkarir di Serie A musim depan meski Venezia menghadapi ancaman degradasi dari kompetisi tertinggi Italia. Sebelumnya, Jay Idzes diincar Juventus. Beberapa klub papan tengah sudah menunjukkan minat, termasuk Udinese yang tengah bersaing di klasemen Liga Italia 2024-2025. Laporan dari media Italia, tuttoudinese.it, menyebutkan bahwa Udinese telah melakukan komunikasi awal dengan agen Jay Idzes. Klub ini bukan satu-satunya yang tertarik karena sebelumnya Monza, Cagliari, Torino, dan Bologna juga telah mencoba membujuk bek tengah berbakat tersebut. Namun, Jay Idzes masih berkomitmen untuk membantu Venezia bertahan di Serie A dan menolak tawaran-tawaran yang datang.
Saat ini posisi Venezia di klasemen tidak menguntungkan. Hingga pekan ke-37, mereka tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 18 poin, terpaut 5 angka dari Parma yang berada di zona aman. Dengan sisa 11 pertandingan, peluang untuk keluar dari zona degradasi masih terbuka. Tetapi performa tim yang gagal menang dalam 10 laga terakhir menjadi tantangan besar. Salah satu faktor yang membuat Jay Adjust diminati banyak klub adalah kemampuannya dalam man-to-man marking yang solid. Bek setinggi 190 cm ini sukses meredam beberapa striker top Serie A. Melihat performa apiknya dan situasi Venezia yang belum stabil, spekulasi mengenai masa depan Jay Adjust semakin menarik untuk diikuti. Bursa transfer musim panas 2025 bisa menjadi momen bagi sang bek untuk bergabung dengan klub yang lebih kompetitif di Serie A. Pascal Struijk, bek milik Leeds United yang memiliki nilai pasar 260 miliar, merupakan salah satu pemain yang sebenarnya bisa saja dipanggil pulang membela timnas Indonesia. Pasalnya, kakek dan nenek Struijk merupakan orang asli Indonesia. Struijk merupakan pemain kelahiran Belgia, tepatnya di Deurne pada 11 Agustus 1999 atau saat ini ia berusia 25 tahun. Dengan kata lain, Struijk sebenarnya bisa membela 3 negara di kancah internasional, yaitu Belgia, Indonesia, dan Belanda. Sayangnya, sejauh ini Struijk belum mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas senior Belanda maupun Belgia. Padahal, sejak lama Struijk menegaskan akan mengutamakan panggilan dari kedua negara itu daripada memilih opsi membela Indonesia. Saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang saya mau saat itu. Saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama, kata Struijk. Nama Ian Maatsen kembali mencuat dalam bursa pemain keturunan yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bek kiri berbakat yang kini membela Aston Villa ini sebelumnya pernah berseragam Chelsea dan Borussia Dortmund, serta memiliki pengalaman bermain di Premier League dan Bundesliga. Kabar mengenai potensi naturalisasi Maatsen semakin santer setelah Patrick Kluivert resmi menangani timnas Indonesia. Seperti diketahui, Kluivert memiliki jaringan luas di Belanda dan bisa menjadi kunci dalam mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, apakah mungkin Ian Maatsen benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia? Ian Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Jawa. Hal ini membuatnya memenuhi salah satu syarat dasar untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Dari segi pengalaman, Maatsen bukan pemain sembarangan. Ian Maatsen memiliki rekam jejak impresif di level internasional. Ia pernah membela timnas Belanda U17 dan sukses memenangkan Piala Eropa U17. Namun, peluangnya untuk membela timnas Indonesia sangat besar. Pasalnya, ia tak pernah debut bersama timnas senior Belanda. Namun, namanya tetap menarik untuk dibahas, terutama dengan rekam jejaknya di klub-klub besar Eropa.